Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Saktiawati Salimaku dengan NIM S1 S12101. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya tentang Residual View. Di sini kita ini akan membuat aplikasi sederhana mengenai aplikasi untuk pemesanan pizza. Nah, pertama di sini yang akan saya lanjutkan yaitu mengenai kita akan membuat tampilan dari Residual View-nya. Nah, sejauh ini kita telah membuat tata letak tampilan kartu yang menampilkan gambaran dengan teks, dan adaptor yang membuat kartu dan mengisinya dengan data. Nah, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat tampilan Residual View yang akan meneruskan data pizza ke adaptor sehingga dapat mengisi kartu dengan gambar dan keterangan dari pizzanya. Nah, tampilan pendaur ulang kemudian akan menampilkan kartu. Nah, kita akan menambahkan tampilan Residual View ke pizza fragment yang ada. Setiap kali pengguna mengklik tab pizza di main activity, pizza akan ditampilkan. Nah, ini adalah tampilan pendaur ulang atau Residual View di pizza fragment. Ini akan menampilkan kartu pizza dalam dua kolom seperti ini. Sudah ada di follow dan di sini ada ini. Nah, di sini perintahnya kita tambahkan tata letak untuk pizza fragment. Di sini codingannya saya sudah tambahkan. Untuk pizza fragmentnya saya sudah buat. Ini dia. Kita lihat lagi lanjutannya. Sebelum kita dapat menambahkan tampilan Residual View, kita perlu menambahkan file tata letak ke proyek kita agar pizza fragment dapat digunakan. Ini karena awalnya membuat pizza fragment ini sebagai list fragment, dan ini menentukan tata letaknya sendiri. Untuk menambahkan file layout ini, saya sudah membuatnya, saya sudah bilang tadi, di sini saya sudah membuat untuk bagian pizza fragmentnya. Nah, lanjut lagi ke kodenya. Di sini tambahkan Residual View ke tata letak pizza fragment. Di sini kita perlu menambahkan tampilan Residual View ke tata letak menggunakan ini dia Residual View dengan elemen dari pustaka dukungan Residual View. Tata letak fragment kita hanya perlu menampilkan satu tampilan Residual View. Jadi ini adalah kode lengkap untuk fragment pizza XML. Ini adalah versi kode agar sesuai dengan versi yang ada di sini. Ini kita buat dulu untuk fragment pizza XML. Ya, di sini kita akan membuat untuk layoutnya, kita akan buat yang baru. Namanya adalah fragment pizza XML. Oke. Nah, ini dia. Untuk kodenya kita disuruh memperbaruinya dengan kode yang ini. Kita hapus semuanya ini. Nah, ini dia kita sudah tambahkan untuk di tata letak pizza fragmentnya. Di sini kita sudah tambahkan kode untuk di fragment pizza XML-nya. Kemudian di sini kita akan menambahkan scroll bar ke tampilan pendaur Residual View menggunakan atribut scroll bar. Nah, di sini kita menyetelnya ke vertikal karena kita ingin tampilan pendaur Residual View ini dapat bergulir secara vertikal. Di sini juga kita memberikan ID tampilan pendaur ulang sehingga kita itu bisa mendapatkan referensi ke sana dan ke dalam kode pizza fragment. Sini kita membutuhkan ini untuk mengendalikan perilakunya. Kemudian di sini kita akan dapatkan tampilan Residual View untuk menggunakan adaptor. Agar tampilan pendaur ulang atau Residual View-nya dapat menggunakan adaptor, ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu memberitahu adaptor data apa yang akan digunakan, lalu memasangkan adaptor ke tampilan Residual View. Kita dapat memberitahu adaptor data yang akan kita gunakan dengan meneruskan nama pizza
dan ID sumber daya gambar melalui konstruktornya. Kita kemudian akan menggunakan metode Resicle View Set Adapter untuk mendapatkan adaptor ke tampilan Resicle View. Ini adalah kode pizza untuk di bagian pizza fragment.java-nya. Kita tuliskan kembali ke pizza fragment Java. Ini yang kita perlu tuliskan. Di sini kita tuliskan public class kita tuliskan juga extend lalu kita tulis lagi kita tuliskan on create lalu di sini kita tambahkan Resicle View Pizza Resicle nah di sini kita tuh akan menambahkan nama pizza untuk arraynya di sini kita tuliskan lagi Resicle View Pizza Name ini pizza titik pizzas tuliskan keseluruhan
Nah, ini dia codingan untuk di bagian pizza fragmentnya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tampilan Resical View menggunakan pengelola tata letak untuk mengatur tampilannya. Salah satu cara tampilan Resical View lebih fleksibel dibandingkan tampilan daftar adalah caranya ialah mengatur tampilannya. Tampilan daftar menampilkan tampilan dalam satu daftar vertikal. Namun, tampilan Resical View memberi kita lebih banyak opsi. Nah, kita dapat memilih untuk menampilkan tampilan dalam daftar linear, kisi, atau kisi terhuyung. Nah, untuk menentukan cara tampilan menggunakan pengelola tata letak, manajer tata letak memposisikan tampilan di dalam tampilan Resical View, itu jenis manajer tata letak yang akan digunakan untuk menentukan bagaimana itu diposisikan. Nah, di sini ada contohnya untuk manajer untuk tata letak linearnya itu seperti ini, kemudian ada tata letak kisi, lalu ada tata letak dengan grid terhuyung. Nah, di sini kita akan menentukan pengelola tata letaknya. Di sini kita akan memberitahu tampilan Resical View pengelola data tata letak itu mana yang harus kita gunakan dengan menggunakan instance baru dari jenis pengelola tata letak yang kita ingin gunakan. Di sini ada manajer tata letak linear untuk memberitahu tampilan Resical View bahwa kita ingin menampilkan tampilan dalam daftar linear, kita menggunakan kode yang ini yaitu Linear Layout Manager, Widget Activity, Layout Manager. Kemudian ada di sini untuk tata letak isinya, dia itu kodenya seperti ini, yaitu Grid Layout Manager sama dengan Grid Layout Manager baru New Get Activity 2. Kemudian untuk tata letak yang berikutnya, di sini kita menggunakan perintah Grid Layout Manager sama dengan New Grid Layout Manager 2 Grid Layout Manager yang vertikal. Nah, ini adalah kode lengkap untuk pizza fragment. Kita tuliskan kembali. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk posisinya, untuk gridnya kita tambahkan yang ini. Di sini kita menggunakan layout manager yang grid layout manager. Kita tambahkan grid layout manager sama dengan new grid layout manager get activity. Kemudian pizza receiver set layout manager. Nah, seperti itu. Lalu kita save. Nah, itulah untuk kode lengkap di bagian pizza fragment Java-nya. Nah, di sini akan dijelaskan apa yang akan terjadi ketika kode dijalankan. Di sini pengguna mengklik tab pizza di main activity. Pizza fragment akan ditampilkan dan metode onCreate view akan dijalankan. Kemudian yang kedua, metode pizza fragment onCreate view ini membuat caption image adapter yang baru. Metode ini meneruskan nama dan gambar pizza ke adaptor menggunakan konstruktor adaptor dan menyetel adaptor ke tampilan Resical View. Kemudian, metode pizza fragment onCreate view membuat grid layout manager dan menugaskannya ke tampilan Resical View. Nah, sini grid layout manager ini berarti tampilan akan ditampilkan dalam kotak. Karena tampilan Resical View memiliki bulir vertikal, daftar akan ditampilkan secara vertikal.
Kemudian yang keempat, adaptor membuat view holder untuk masing-masing card view yang perlu ditampilkan oleh tampilan residual view. Lalu yang kelima, adaptor kemudian mengikat nama pizza dan gambar ke tampilan teks dan tampilan gambar di setiap tampilan kartu. Di sini ada uji coba aplikasinya. Saat kita menjalankan aplikasi, main activity akan ditampilkan. Saat kita mengklik menggeserkan ke tab pizza, pizza akan ditampilkan ke dalam kotak saat menggulirkan data pizza. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Ini adalah saat kita mengklik tab pizza, pizza fragment akan ditampilkan. Ini berisi kisi-kisi dari tampilan kartu yang diisi dengan data yang ada di pizza. Nah, di sini saat kita menggulir tampilan residual view, bila alat juga akan bergulir. Hal ini karena tampilan residual view memungkinkan pengguliran bertumpuk dan di bab 12 sebelumnya itu kita memerintahkan toolbar untuk merespon peristiwa pengguliran bertumpuk. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini kita menambahkan tampilan residual view yang lebih rumit daripada menambahkan tampilan daftar. Namun ini memberikan kita lebih banyak fleksibilitas. Sebagian besar pekerjaan berasal dari keharusan menulis adaptor tampilan. Yang berikutnya di sini adalah magnet residual view. Gunakan magnet di halaman ini dan halaman berikutnya untuk membuat tampilan residual view baru dengan pasta. Tampilan residual view harus berisi kisi-kisi tampilan kartu yang masing-masing menampilkan nama dan gambar jangan dari pasta. Nah, ini adalah kode untuk kelas pasta. Nah, ini untuk pasta fragmentnya. Nah, di sini kita akan membuat residual view respon untuk diklik. Di sini sejauh ini kita telah menambahkan tampilan. Di sini kita telah menambahkan tampilan di residual view ke pizza fragment yang kita buat tadi. Tuh ini dia. Nah, dan membuat adaptor untuk mengisi dengan data pizza. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat tampilan residual view untuk merespon klik. Kita akan membuat aktivitas baru yang namanya itu adalah pizza detail activity yang akan dimulai ketika pengguna mengklik salah satu pizza, nama dan gambar pizza yang dipilih pengguna akan ditampilkan dalam aktivitas. Ini ya tampilan yang akan kita buat jika kita mengklik, misalnya di sini ada dia follow ini, maka yang akan muncul di sini adalah tampilan seperti yang ini. Saat kita mengklik pada satu pizza yang ditampilkan residual view ini, kita akan menampilkan detail pizza tersebut di pizza detail activity. Sebelumnya kita bisa mendapatkan tampilan residual view untuk merespon klik, kita perlu membuat pizza detail activity. Nah, ini dia caranya.
Nah, di sini kita akan membuat activity pizza detail. Di layout, klik kanan, lalu new. Kita copy saja. Oke. Nah, ini yang perlu kita tuliskan di activity pizza detail XML. Ini kita hapus. Kita tuliskan linear layout. Ini dia, kita tambahkan linear layout-nya, lalu kita tuliskan untuk ukurannya tetap menggunakan match parent. Kita tambah lagi. Untuk orientasinya dia itu vertikal. Lalu tulis konteksnya. Nah, untuk tools konteksnya dia itu di pizza detail activity. Sebentar kita tuliskan tulisnya. Kita tuliskan bahwa dia ini include shoulder name, tambahkan ID-nya. Nah, itu dia. Berikutnya kita tambahkan text view. Untuk ukurannya dia menggunakan wrap content. Ini kita copy saja. Tidak lupa kita menambahkan ID. Itu ID. Ini untuk teksnya nanti. Lalu tidak lupa kita menambahkan image view. Untuk ukurannya kita menggunakan wrap content dan match parent. Lalu kita tambahkan
adjust view boards. Sini adalah true. Tidak lupa kita tambahkan ID-nya. Sini ID-nya adalah pizza underscore image. Itu dia. Nah, ini dia untuk codingan di activity pizza detail XML-nya. Berikutnya di sini halaman 568 kita lihat di sini apa yang perlu dilakukan di pizza detail activity. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pizza detail activity yang harus dilakukan yaitu tujuan utama pizza detail activity adalah untuk menampilkan nama dan gambar pizza yang telah dipilih oleh pengguna. Untuk melakukan hal ini, kita akan mendapatkan ID pizza yang dipilih dari maksud memulai aktivitas. Di sini kita akan meneruskan ini ke pizza detail activity dari pizza fragment. Ketika pengguna mengklik salah satu pizza di tampilan residual view. Dan di sini kita akan mengaktifkan tombol naik pizza detail activity sehingga ketika pengguna mengkliknya, mereka kembali ke main activity. Di sini kita akan memperbarui Android Manifest XML-nya untuk memberikan pizza detail activity sebagai yang utama. Di sini untuk ini saya sudah lengkapi. Ini dia yang utama itu adalah main activity. Sini kita lihat lagi. Ini adalah kode untuk di pizza detail activity. Kita buka pizza detail activity-nya. Dia untuk codingan di pizza detail activity-nya. Ini sudah sesuai. Berikutnya kita lihat lagi. Dapatkan tampilan residual view untuk merespon klik. Selanjutnya, kita perlu mendapatkan item dalam tampilan residual view untuk merespon klik sehingga kita bisa memulai pizza detail activity ketika pengguna mengklik pizza tertentu. Saat kita membuat daftar navigasi dengan tampilan daftar, kita bisa merespon peristiwa klik dalam daftar dan memberikan tampilan daftar on item click listener. Tampilan daftar kemudian mendengarkan setiap tampilan yang ada di dalamnya dan jika ada yang diklik, tampilan daftar memanggil on item klik listener-nya. Artinya kita dapat merespon klik item dapat dengan kode yang sangat sedikit. Tampilan daftar dapat melakukan ini karena mereka itu mewarisi banyak fungsi dari hierarki superkelasnya yang mendalam. Namun tampilan residual view tidak memiliki sekumpulan metode bawaan yang banyak di sini karena tidak mewarisi dari superkelas atau kelas parent yang sama. Berikut ini adalah sini kita lihat di sini view group ini extend dari kelas view. Seterusnya di sini kita lihat lagi. Kita dapat mendengarkan acara tampilan dari adaptor. Agar tampilan residual view merespon peristiwa klik, kita memerlukan akses ke tampilan yang muncul di dalamnya. Semua tampilan ini dibuat dalam adaptor residual view. Saat tampilan muncul di layar, tampilan residual view memanggil on bin view holder captioned image adapter, yaitu sini metode untuk membuat tampilan kartu cocok dengan detail item daftar. Saat pengguna mengklik salah satu kartu pizza di tampilan residual view, kita ini ingin memulai pizza detail activity. Meneruskan posisi pizza yang diklik itu berarti kita dapat memasukkan beberapa kode dalam adapter untuk memulai
aktivitas seperti ini. Sini ada kelas caption image adapter, diperluas di sini. Ini untuk di pizza detail activity-nya. Ini dia kita sudah tuliskan, kita sudah perbarui. Kita lihat lagi. Jika sini jaga agar adaptor yang kita gunakan kembali. Jika kita berurusan dengan peristiwa klik di caption image adapter kelas, kita akan membatasi bagaimana adaptor itu dapat digunakan. Pikirkan tentang aplikasi yang sedang kita buat. Sini kita ingin menampilkan daftar pizza, pasta, dan toko. Dalam setiap kasus, sini kita memungkinkan ini menampilkan daftar gambar yang diberi teks. Jika kita memodifikasi kelas caption image adapter, sehingga diklik mengarahkan pengguna ke aktivitas menampilkan detail satu pizza. Tidak akan menggunakan caption image adapter untuk daftar pasta dan toko. Kita harus membuat adapter terpisah untuk masing-masing adaptor. Di sini pisahkan adaptor dengan GUI-nya, dengan interface-nya. Daripada menggunakan pendekatan tersebut, sini kita menyimpan kode yang memulai aktivitas di luar adaptor saat kita mengklik item dan dalam daftar kita ingin adaptor memanggil fragmen yang berisi daftar tersebut. Lalu kode fragmen tersebut dapat memicu maksud dari aktivitas berikutnya. Dengan cara itu, kita dapat menggunakan kembali caption image adapter untuk daftar pizzanya, pasta maupun toko. Dan setiap kasus menyerahkan pada fragmen untuk memutuskan apa yang terjadi sebagai respon terhadap sebuah klik. Sini, kita akan memanggil metode onClick listener setiap kali salah satu tampilan kartu di tampilan Residual View diklik. Di sini kita akan menambahkan kode ke pizza fragment sehingga mengimplementasikan interface-nya. Ini akan memungkinkan fragment merespon klik dan memulai aktivitasnya. Di sini kita akan menambahkan interface ke adaptornya. Kita telah memperbarui kode di caption image adapter.java-nya. Nah, yang perlu kita tambahkan, di sini kita akan menambahkan listener sebagai variabel pribadi. Kemudian kita akan menambahkan interface-nya. Sini juga sudah diperbarui. Nah, di sini kita menambahkan private listener. Nah, ini dia ya. Kemudian kita akan menambahkan interface-nya atau antarmukanya. Nah, ini dia. Ini dia yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Kemudian di sini the caption image adapter ini adalah codingan lanjutannya. Di sini kita akan menambahkan public void set listener. This listener sama dengan listener. Ini juga saya sudah tambahkan. Nah, ini dia. Di sini activity dan fragment ini akan digunakan sebagai metode untuk register dari listener ini. Kemudian kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Di sini implementasi dari listener di dalam pizza fragment.java. Nah, ini dia untuk di pizza fragment.java. Kita akan menambahkan adapter set listener. Di sini kita akan mengimplementasikan listener on click. Metode listener on click ini sebagai start dari pizza detail activity
Kita akan menambahkannya. Sini kita akan tambahkan, kita tuliskan adapter, setlist benar, new, caption, image. Nah, itu akan otomatis. Kemudian di sini ada muncul kelas baru. Kita tambahkan intent. Ini bisa detail activity, type class. Lalu kita tambahkan lagi intent put extra. Get activity, titik start activity dalam kurung intent. Nah, seperti itu kita save. Kita lihat lagi yang berikutnya. Di sini adalah codingan terakhir yang kita tambahkan. Di sini berikutnya kita akan mencoba menjalankan aplikasi yang telah kita buat. Kita save, lalu kita coba jalankan. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah tampilan dari pizza, aplikasi pemesanan pizza yang telah kita buat. Di sini jika kita pilih pizza, nah di sini sudah muncul gambarnya. Lalu jika kita klik salah satu gambar ini, maka dia itu akan menampilkan detail dari
gambar yang kita pilih. Nah, ini dia. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.